Romelu Lukaku sudah pasti tak masuk dalam rencana Mauricio Pochettino di Chelsea. Meski masih punya kontrak di Chelsea, pemain asal Belgia tersebut dilaporkan disingkirkan dari tim utama Chelsea. The Blues punya harapan yang besar untuk bisa mendapat pemain berusia 30 tahun tersebut. Calcio Mercato menyebut jika Chelsea bersedia melepas Lukaku ke Tottenham dengan nilai transfer 38 juta pound sterling. Tottenham pun dilaporkan bersedia membayar harga yang diminta Chelsea. Namun permintaan gaji Lukaku menjadi masalah Lukaku. Pemain tersebut meminta gaji bersih 9,2 juta pound sterling per musim. Nilai tersebut tidak disepakati Tottenham karena dianggap terlalu tinggi. Winger AC Milan Christian Pulisic memberikan alasan mengapa ia bergabung dengan AC Milan di musim panas ini. Ia menilai ia saat yang tepat untuk mengawali kembali karirnya. Pulisic menyebut bahwa Milan menjadi pilihan utamanya di musim panas ini, sebab menurutnya Milan menawarkan proyek yang menarik baginya. Selain itu, Pulisic merasa benar-benar diinginkan oleh klub dan Milan, membuat sang pemain merasa nyaman bahkan sebelum ia bergabung. Hal itulah yang membuat Pulisic mau pindah ke San Siro. Menurut kabar yang dilansir Mail Sport, Tottenham sedang mempertimbangkan tawaran untuk Eric Dier. Di tengah minat dari Fulham, pemain 29 tahun tersebut terpingkirkan dari skuad Posteco dalam 2 pertandingan pembuka Premier League. Sebelumnya manajer asal Australia tersebut tidak menunjuknya. Setelah Harry Kane dijual, saat ini Eric Dier masih mempunyai kontrak 2 tahun dengan Spurs. Postecoglou juga menegaskan bahwa sang defender tidak menjadi bagian dari rencananya. Ada kabar baik datang dari Manchester United dan Liverpool. Gelandang incaran mereka Ryan Gravenberch dilaporkan siap dilepas Bayern Munchen di musim panas ini. Dilansir Sky Sport, pihak Bayern awalnya tidak mau melepaskan Gravenberch, namun mereka kini telah berubah pikiran. Ini disebabkan sang gelandang dikabarkan mendesak Bayern untuk menjualnya di musim panas ini. Dia tidak mau terus-menerus duduk di bangku cadangan. Bayern Munchen sendiri sudah menetapkan mahar transfer Gravenberch. Mereka berharap bisa menjual sang gelandang di kisaran angka 40 juta euro pada musim panas ini. Newcastle United resmi mendatangkan Lewis Hall dari Chelsea di bursa transfer musim panas ini. Wonderkid The Blues itu datang dengan status pinjaman plus opsi pembelian permanen di angka 28 juta pound sterling. Tak hanya itu, Chelsea juga menyematkan opsi penjualan pada transfernya. Artinya andai Hall di Lego di sisa kontraknya saat ini bersama The Magpies, The Blues bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sang pemain, menghabiskan 900 juta pound sterling dalam waktu setahun. Al Ahly sebelumnya dikabarkan tertarik untuk merekrut Rodrigo de Paul yang tengah membela Atletico Madrid. Klub asal Arab Saudi itu juga sempat dikabarkan sudah melakukan negosiasi awal, sekaligus mengajukan tawaran senilai 32 juta euro. Namun menurut laporan terbaru dari Fabrizio Romano, kepindahan de Paul ke Al Ahly dipastikan batal. Negosiasi di antara kedua belah pihak menemui jalan buntu. Pasalnya, de Paul memilih untuk bertahan dan memperjuangkan posisinya di skuad Atletico Madrid. Keputusan ini diambil sang pemain usai melakukan pembicaraan 4 mata dengan Diego Simeone. Chelsea dikabarkan siap untuk menggunakan Andri Santos sebagai bagian dari kesepakatan potensial untuk mendatangkan penyerang Nottingham Forest Brennan Johnson. Daily Mail mengklaim bahwa ide untuk menawarkan Santos dengan status pinjaman plus uang tunai muncul dari beberapa staf di Chelsea. Namun masih harus dilihat apakah Forest akan terbuka dengan kesepakatan tersebut. Sementara itu, Santos masih menunggu untuk melakukan debutnya bagi The Blues setelah menjadi pemain pengganti yang tak terpakai pada pertandingan pembuka melawan Liverpool. Barcelona telah dikaitkan dengan Ivan Fresneda sejak awal bursa transfer musim panas ini karena mereka memerlukan bek kanan baru untuk musim ini. Namun demikian, setelah melakukan beberapa upaya, mereka memutuskan tak melanjutkan upaya untuk mengejar Fresneda. Sebagaimana dilansir dari Football Espana, mereka lebih memilih untuk memburu Joao Cancelo dari Manchester City pada musim panas ini. Laporan yang beredar di Spanyol sebelumnya mengatakan bahwa sang bek kanan akan tiba dengan status pinjaman disertai opsi permanen seharga 30 juta euro.
Arsenal saat ini tengah mencari fullback kanan untuk menyongsong musim depan. Mereka mencari pemain yang sepadan guna menggantikan absennya Jurriën Timber karena cedera. Guna mengisi kekosongan, The Gunners membidik Jules Koundé dari Barcelona. Fabrizio Romano mengklaim jika Arsenal memantau sang pemain, namun untuk mendatangkan Koundé akan memerlukan banyak uang jika dilepas. Sang pemain tidak akan dihargai murah oleh Barcelona. Selain itu, untuk saat ini posisi Koundé dan Barcelona sama jelas keduanya tidak akan berpisah karena Koundé merupakan permainan andalan Xavi Hernandez. Barcelona terus berjuang untuk bisa menyelamatkan ekonomi mereka yang sedang berantakan. Terbaru laporan dari Relfo menyebutkan kalau mereka telah melakukan pemotongan anggaran untuk layanan catering yang digunakan klub sebelumnya. Para pemain diberikan pilihan untuk tetap tinggal di Ciutat Sportiva usai latihan pagi dan diberikan makan siang. Namun kini klub telah mengakhiri kerjasama dengan perusahaan catering yang menyediakan makanan tersebut. Hal itu dilakukan bukan semata-mata untuk mengurangi pengeluaran klub saja, tetapi karena para pemain cenderung untuk langsung pulang ke rumah setelah latihan. Ada rumor baru terkait perburuan kiper baru Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tertarik untuk merekrut Altay Bayındır dari Fenerbahçe Fanatik. Media melaporkan bahwa Manchester United tertarik untuk merekrutnya karena performanya yang apik. Selain itu, usianya masih 25 tahun, sehingga ia bisa bermain lama di MU. Setan Merah sendiri dilaporkan cukup serius untuk mengamankan jasa Altay. Mereka dikabarkan sudah mengajukan tawaran ke Fenerbahçe. Mereka menawar sang kiper di angka 7 juta euro, namun angka ini dilaporkan bisa bertambah dengan sejumlah klausul bonus. Gelandang Manchester City Kevin De Bruyne baru saja membagi-bagikan puluhan iPhone kepada rekan-rekannya di skuad The Citizen. Hal itu ia lakukan sebagai perayaan kesuksesan mereka meraih treble musim lalu. Kesuksesan itu membuat De Bruyne sangat bangga. Saking bangganya ia pun memberikan apresiasi kepada rekan-rekan setimnya yang diberi total. Ia memberikan sebanyak 26 iPhone Platinum. iPhone itu sendiri didesain secara khusus dan diberi wadah khusus. Sementara itu, dengan kesuksesan meraih 3 gelar, Manchester City menyamai prestasi Manchester United sebagai tim Inggris yang pernah meraih treble. Jurriën Timber mengalami cedera dan bakal absen untuk waktu yang lama. Kini dilansir Fabrizio Romano, Arsenal kemudian dilaporkan ingin mencari pengganti untuk Jurriën Timber. Klub London Utara itu dilaporkan tertarik untuk mendatangkan Mohamed Sy dari RB Leipzig, namun The Gunners bakal kesulitan jika mereka ingin merekrut bek Prancis tersebut di musim panas ini, sebab saat ini ia masih terikat kontrak sampai 2027 mendatang. Ia juga baru menaikkan kontrak anyar pada Desember 2022 kemarin.